rangkai Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kada berbicara tentang akal. Lamun kita berbicara tentang akal, jelas kada kau menerima dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik sampai ke Sidratul Muntaha dengan waktu yang sangat singkat, lailan. Makanya Allah Ta'ala berfirman, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan dalla 'ala taglil, menunjukkan waktu yang sangat singkat. Artinya kada al-lailah, kada semalaman suntuk tuh perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailan dalla 'ala taglil, menunjukkan betapa singkatnya itu peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dipadakan non Al-Imam Abdurrahman Ad-Daibai, thumma arudduhu minal arsh qabla an yabrudal farash. Itu kita berdiri, berduduk masih panas, bulik berjalan ke WC, itu japai pulang bekas kita duduk masih panas. Nah, sesingkat itu perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara yang ketiga yaitu ceramah agama yang disampaikan oleh Al-Habib Muhammad Al-Idrus dari Kota Baru. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Rasulika Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang mulia ini. Bersama-sama kita berkumpul untuk memperingati peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus kita memperingati haul al-alimul allamah al-arifu billah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Skumpul. Mudah-mudahan perkumpulan kita di malam hari yang mulia ini menjadi sebab turunnya rahmat dan barakah, sehingga tidak kita bangkit dari tempat yang mulia ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesusahan kita dimudahkan, rizki kita dimurahkan, rumah tangga kita diharmoniskan, penyakit kita disembuhkan, hutang piutang kita dilunaskan berkat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkat sahibul hal. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau yang suci dari segala noda, dan kepada para sahabatnya yang telah bersungguh-sungguh menolongnya baik secara tersembunyi maupun terbuka, dan kepada orang-orang yang telah mengikuti mereka di atas jalan hidup yang paling mulia, dan kepada kami ya Allah yang Maha Pengasih dari semua yang berbelas kasih, yang sama kita cintai dan yang sama kita muliakan para habaib, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus Al-Habib Syekh bin Ibrahim Al-Khirid, dan yang sama kita muliakan dan yang sama kita cintai guru kita Ustadz Abul Hasan, dan yang sama kita cintai guru kita Ustadz Ahmad Madiani, dan yang sama kita cintai dan kita muliakan Ustadz Mahmudi dan Ustadz Mahyuni, kawan ulun mulai Kota Baru. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, para habaib kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, sehingga dapat membimbing kita di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa pula kita ucapkan ribuan terima kasih kepada segenap panitia penyelenggara peringatan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta haul Abah Guru Skumpul. Kita doakan mudah-mudahan segenap panitia mendapatkan limpahan rahmat dan limpahan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu disebutkan di dalam sebuah riwayat, pernah suatu pagi Abu Hurairah
salah seorang sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam marra bisuq, melewati sebuah pasar. Jadi Abu Hurairah melihat orang-orang pasar itu sebagian dari mereka tenggelam dalam aktivitas bisnis mereka dan sibuk dengan transaksi jual beli mereka, sehingga Abu Hurairah salah seorang sahabat Nabi ingin mengingatkan kepada mereka agar tidak terlena tenggelam dalam aktivitas dunia sementara melupakan aktivitas akhirat, sementara melupakan akhirat. Jadi jar Abu Hurairah lawan penduduk pasar, ya ahlas suq, ma'ajazakum, apa yang membuat engkau lemah wahai penduduk pasar? Orang pasar bingung, lawan apa nang diucapkan lawan Abu Hurairah? Ya Abu Hurairah, ada apa dengan ucapan engkau? Kenapa engkau mengatakan kami orang-orang yang lemah? Apa kata Abu Hurairah? Dzaka mirathu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yugzim wa antum hahuna. Saat ini sedang dibagikan warisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kalian masih di sini sibuk dengan transaksi jual beli mereka, kalian sibuk dengan aktivitas dunia kalian. Mendengar warisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang dibagi, hancap inya betakun, di mana ya Abu Hurairah? Artinya warisan Rasulullah nang dibagi tadi. Dijawab lawan Abu Hurairah, tuh di masjid, ujar Abu Hurairah, saat ini sedang dibagi warisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar warisan Pak Bu, tanpa pikir panjang, tuh jualan langsung ditinggalkan menuju masjidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena hendak mengambil bagian daripada warisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke masjid, masuk ke dalam masjid, dilihatnya kan ada orang berbagi warisan. Bulik-bulik mendatangi Abu Hurairah, muha sudah bengkok. Jadi jar nang ahlus suq tadi penduduk pasar, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, nih kami sudah datang ke masjid, bahkan kami masuk ke dalam masjid, tapi di dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam kami kadang melihat orang yang membagi warisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jar Abu Hurairah, ika masuklah ke dalam masjid, masuk, tapi kami kadang melihat orang berbagi warisan. Terus Abu Hurairah bertanya kepada mereka, apakah di dalam masjid kalian tidak melihat orang? Jadi jeneng penduduk pasar, iya, kami melihat orang di dalam masjid, ada yang sholat, ada yang membaca Al-Quran, ada yang mempelajari tentang halal haram. Jadi jar Abu Hurairah, cilaka bubuhan ikam, itu sudah warisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka para anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Mereka para anbiya, nabi-nabinya Allah subhanahu wa ta'ala, kada mewarisi harta, kada mewarisi mobil, kada mewarisi pangkat dan jabatan, tapi warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah sholat, yang kedua adalah membaca Al-Quran, yang ketiga adalah mempelajari tentang halal haram. Yang pertama adalah sholat. Sholat itu adalah, dikatakan sholat itu adalah as-salatu, dikatakan sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat berarti ia telah merubuhkan agama. Dan yang pertama kali dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lain harta kita, lain benda kita, lain anak istri kita, yang pertama kali dihisab, diberi pertanyaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi yang pertama kali dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala sholat. Salat itu dikatakan silah, penghubung antara makhluk dengan khalik, penghubung antara Allah dengan hambanya. Jadi lamunnya kita hendak nyaman hidup di dunia maupun di akhirat, salat. Nang kayak apa aja kita lapahnya begawi, nang kayak apa aja kita tuhuknya berusaha, tapi lamun kita kada ada hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, hidup ngalih, rumah tangga susah, begawi kesana kemari, ya nang kayak itu aja baju salambar. Kenapa? Sebab bukan karena usaha kita kada maksimal, tapi kita tidak menjalin silah terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, tapi tidak ada penghubung antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Salat. Terus yang kedua apa? Membaca Al-Quran. Itu adalah warisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Pak Bu, Al-Quran itu adalah kitab tuntunan yang paling utama.
Al-Quran di muka bumi ini tidak ada kitab yang susunan katanya lebih indah, lebih teratur, lebih baik daripada Al-Quran. Al-Quran itu adalah petunjuk yang jelas. Al-Quran itu adalah petunjuk yang mencakup segala aspek kehidupan kita. Dan perlu diketahui, Al-Quran itu jauh daripada dijamah daripada tangan-tangan orang yang jahil. Artinya Al-Quran itu murni, Al-Quran itu bersih. Jadi hendak berisi petunjuk, nang kada salah, nang kada bakalan salah Al-Quran. Dan perlu kita ketahui, Al-Quran itu adalah mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang paling besar Al-Quran, mukjizatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sampai hari ini itu mukjizatnya Rasulullah masih kau kita ikut, masih kau kita baca. Kalau Nabi Isa mempunyai mukjizat, Nabi Musa mempunyai mukjizat. Nabi Musanya meninggal, mukjizatnya kededa. Nabi Isanya meninggal, mukjizatnya sudah kededa. Nabi Isa diangkat ke langit, mukjizatnya sudah kededa. Tapi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 15 abad yang lampau Rasulullah telah tiada, tapi mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini masih kawa kita ikut, sampai hari ini masih kita kawa baca. Itu mukjizatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihati nang kayak apa mukjizatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang ada di rumah kita. Tuh kena pian bulik cek Quran nang ada di rumah tuh. Kalau sudah terduduki, kalau sudah terabahi itu Al-Quran. Maaf terkadang Al-Quran lebih bersih sendal kita daripada Al-Quran. Nah kayak kita hendak menyatakan cinta lawan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Al-Quran kada pernah kita baca, sedangkan Al-Quran kada pernah kita lihat. Andakannya entah di mana kada tahu, kecuali karena hendak bahataman sudah meninggal 100 hari hanya diambil Quran. Qurannya muqaddam itu diandak di bawah pula. Kada lalu penghormatan terhadap kalamullah azza wajal, kada lalu penghormatan terhadap firman Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sepaling baiknya kalian, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang belajar Al-Quran dan melajarkan Al-Quran. Itu orang yang paling baik, ujar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus nang ketiga apa? Nang ketiga mempelajari halal haram, mempelajari syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah Pak Bu, orang yang menjaga warisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang tiga ini, yang pertama sholat, nang kedua membaca Al-Quran, nang ketiga mempelajari halal haram. Nih sholat, nang kayak apa aja bejatnya orang, nang kayak apa aja rusaknya orang, kalau inya masih mau sholat 5 waktu, inya hendak pemabuk kah, hendak penyaung ayam kah, hendak penzina kah, segala maksiat digawinya, tapi lamunnya masih menjaga sholat 5 waktu, berbakti kepada bapak dan ibu, hadir majelis ilmu, insya Allah mendapatkan hidayah daripada Allah Ta'ala, menjadi orang yang baik. Tapi sudah bejat, bangsat, apalagi nang kada baik seberataan, kada mau sholat 5 waktu, kada mau berbakti kepada bapak ibu, plus kada mau hadir majelis ilmu. Itu mungkin aja dapat hidayah, tapi tengalih sedikit, tengalih. Hidayah itu Allah yang memberikan, kemuliaan Allah yang memberikan. Jadi kita ke masalah hidayah kada kawa, itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi lamun sejahat-jahatnya orang, kada baiknya orang, lamunnya masih mau sholat 5 waktu, masih mau berbakti kepada bapak dan ibu, masih mau hadir majelis ilmu, hadir majelis ta'lim, insya Allah akan menjadi orang nang baik. Mudah-mudahan kita kau menjaga sholat 5 waktu, berbakti kepada bapak ibu, dan kita kawa hadir di dalam majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Nah, orang yang menjaga 3 warisan Rasulullah tadi, yang pertama adalah sholat, yang kedua adalah membaca Al-Quran, yang ketiga adalah mempelajari halal haram, maka orang tersebut akan menjadi hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu predikat hamba, itu adalah predikat yang paling agung, yang paling mulia. Kita jangan merasa risih dengan kalimat hamba. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan di dalam surah Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa
alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ketika Allah berfirman tentang surah Al-Isra, Allah tidak menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam binabiyhi au bihabibihi, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebut subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan abdihi, hambanya. Siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Yahya itu digambarkan, disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an adalah seorang pemimpin, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disifatkan dengan sifat seorang hamba. Kenapa? Sebab karena dikatakan wasful ubudiyah akhassul awsafi wa asyrafuha, karena semulia-mulianya sifat adalah sifat kehambaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan merasa risih dengan kalimat hamba. Nah, orang yang menjaga 3 warisan Rasulullah, salat, yang kedua membaca Al-Quran, yang ketiga mempelajari halal haram, akan menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hamba itu sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sifatnya alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Mereka berjalan di atas bumi dengan penuh ketawaduan, dengan penuh rendah hati. Itu tanda-tanda hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lamunnya dihuluti, lamunnya dihapaki, lamunnya disambati, inya kada membalas orang nama hapakinya, inya kada menyakiti orang nama menyakitinya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Didoakan lawan mereka. Itu tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Pak Bu, yang perlu kita ketahui, itu adalah kehendak mutlak daripada Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Apabila Allah taala itu mempunyai kehendak terhadap hamba-hambanya, Allah taala mengangkat derajat hamba yang ingin ia angkat dan menghinakan hamba yang ia ingin hinakan. Allah taala memuliakan hamba atau menghinakannya, itu kehendak mutlak daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah taala, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah memuliakan hamba yang ingin ia muliakan, Allah menghinakan hamba yang Allah ingin hinakan. Itu mutlak daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidaklah berlalu siang dan malam, melainkan Allah taala telah menampakkan tanda kasih sayang dan kecintaannya, serta Allah taala telah menampakkan kemurkaannya terhadap hamba-hamba yang ia murkai. Jadi Allah taala itu Pak Bu, lamunnya cinta lawan seorang hamba, nih hamba itu Allah taala kada tinggal diam. Allah taala lamunnya sudah sayang lawan hamba, Allah taala kada tinggal diam. Itu diumumkan lawan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, Allah taala itu lamunnya sudah murka terhadap seorang hamba, itu sama diumumkan lawan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makanya Pak Bu, itu disebutkan di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza ahabballahu 'abdan nada Jibril. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah mencintai seorang hamba, nada Jibril, Allah memanggil malaikat Jibril, ya Jibril, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbahu. Wahai Jibril, ketahuilah engkau wahai Jibril, sesungguhnya aku Allah Subhanahu wa taala mencintai fulan bin fulan, fa ahibbahu, maka cintailah ia wahai Jibril, ujar Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Jibril cinta terhadap orang tersebut. Bayangkan Pak Bu, hamba itu, nih kita hamba manusia dicintai oleh malaikat Jibril. Kita tahu asal muasal kita dari apa? Mimma indafik yakhruju min baini sulbi wat taraib. Datang banyu mani nang bebau nang haruk bobeklin nang kita bawa nih tahi ke sana kemari, saking tutup lawan parut. Ya nang itu berjalan petatang petenteng, merasa inya paling alim lah, merasa inya paling sugih lah, merasa inya nang paling gebang dah. Keputingannya paling tepaling orangnya. Makanya waktu semalam tuh kami ada pertemuan, alhamdulillah, lawan Al Habib Hasan bin Ismail Al Muhdar. Jadi Jersiden
Orang bangga dengan ilmu tuh jahat jar sidin. Kada baik. Orang bangga lawan ilmu tuh kada baik jar sidin. Limbah itu apa lagi? Ada lagi orang nang paling kada baik jar sidin. Orang nang bangga lawan harta. Ada lagi nang kada baik daripada itu jar sidin. Orang nang bangga lawan pangkat jabatan. Tapi di antara nang tiga tadi, bangga lawan ilmu, bangga lawan harta, bangga lawan pangkat jabatan, ada lagi paling terbaik ujar Al Habib Hasan bin Ismail Al Muhdar, yaitu apa? Bangga dengan nasab presiden. Bangga dengan nasab, bangga dengan nasab. Itu paling terbaik. Kalau ilmu itu kita ada usaha mencari, belajar. Dan Allah memuliakan orang yang menuntut ilmu. Allah Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dia angkat derajatnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau inya mengamalkan ilmunya, lamunnya kada mengamalkan ilmunya, ya kada ada artinya. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Orang nang alim tapi kada mengamalkan ilmunya, harat bepandir menyuruh orang sembahyang, seorang kada sembahyang. Menyuruh orang berzakat, seorang pemalar mampus. Fa'alim, itu sudah. Menyuruh orang bersedekah, duit bersimpanan. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Orang nang alim tapi kada mengamalkan ilmunya, mu'adzab min qabli ubadil wathan. Bedahulunya diazab daripada orang nang menyembah berhala. Tapi lamunnya mengamalkan ilmunya, diangkat derajatnya lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus orang yang bangga dengan harta itu kada baik, tapi saya mending. Kenapa? Masih mending karena harta dicari, kita nak mencari harta. Sekalipun Allah yang memberi. Terus ada lagi jabatan. Nah, kalau jabatan hari ini pian kawa dapat jabatan menjilat. Lamunnya kada menjilat, kada dapat jabatan. Kecuali pian hakun menjilat burit nang atasan tadi itu. Hanya diberinya pangkat. Jadi wah ini mau hendak dapat jabatan yang kayak ditarik di hidung tuh bang sudah. Apa jer petuanan diumpati, apa jer inggih pun tuh bang sudah. Makanya ngalih lamunnya kita tuh mahamba lawan hamba. Orang tuh ngalih amunnya mahamba lawan hamba. Coba kita menghamba kepada Zat yang Maha Kaya. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada pusing, kada ngalih hidup. Hendak ada gawian, kada ada gawian, kada. Itu jaminan dari Allah. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintahkan anakmu, keluargamu, istrimu salat, kata Allah Ta'ala. La nas'aluka rizqan, kami tidak meminta rizki dari kalian ya Allah Ta'ala. Nahnu narzuquka, kami yang memberi engkau rizki, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nyaman lamunnya kita menghamba kepada Zat yang Maha Kaya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi lamunnya kita menghamba lawan atasan, menghamba lawan petuan, ngalih kita kada kawa sempurna, bakalan sempurna kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi daripada nang tiga tadi itu ada nang paling kada baik jersiden, yaitu bangga dengan nasab. Kenapa? Karena nasab tadi itu kada diusahakan. Kalau pang orang belajar di pondok pesantren, bulik-bulik jadi Habib, karena kawa ini pindahnya gencar orang jadi Habib ini kasusnya jadi diungkap nih orang masalahnya nih banyak orang nang bakaku Habib memanfaatkan. Ada nang mencabuli anak orang, ada nang membunguli haji, ada nang membawa duit orang kabur atas namakan Habib nang aslinya begawi banting tulang hantak siku. Ini bakaku Habib. Kenapa jar? Aku imah mondok jadi Habib. Karena kawa itu murni pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawan kita lamunnya kada tahu duduk permasalahannya, kada usah menunjuk oh itu Habib. Gara-garanya apa? Itunya alim. Janganlah, Habib itu kan ada masalah alimnya. Ini bid'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, darah daging Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang langsung bersambung dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada ada urusannya alim, kada ada urusan inya kada bisa mengaji, kada ada urusan nasab yang bersambung kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang berbangga dengan nasab itu paling kada baik. Kenapa? Karena nasab itu kada ada diusahakan. Nasab itu murni pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimma indafik yakhruju min baini sulbi wa taraib, daripada setitik air yang hina.
Tapi apa? Karena kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga malaikat Jibril cinta kepada kita. Kada sampai di situ, Pak, Bu. Terus malaikat Jibril mengumumkan kepada seluruh penduduk langit, yaitu para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu." Wahai malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah mencintai fulan bin fulan. Fa'ahibbuhu, maka cintailah ia. Sehingga apa? Penduduk langit semuanya cinta terhadap hamba tersebut. Ada sampai di situ, tsumma yudha'u lahul qabul fi ahlil ard. Sehingga apa? Sehingga penduduk bumi cinta kepada mereka. Nih, malam ini Isra Mi'raj plus kita hall Abah Guru sekumpul. Makanya Pak Bu, jangan heran lamunnya Abah Guru sekumpul dicintai banyak orang semasa Sidin hidup atau setelah Sidin wafat. Tuh waktu Sidin hidup datang Al Habib Ahmad bin Abdurrahman Segaf, datang Hadramut. Apa jar Habib Ahmad bin Abdurrahman Segaf? Ismuh Zain, wajuhuh Zain, sautuh Zain, musalla Zain, kulluh Zain jar Sidin. Semua orang cinta kepada Abah Guru sekumpul. Kenapa? Karena Sidin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh penduduk langit. Tsumma yudha'u lahu fil ard. Sehingga apa? Dijadikan qabul, sehingga dijadikan semua orang yang ada di muka bumi ini cinta terhadap Abah Guru sekumpul. Apa jar Habib Ahmad bin Abdurrahman Segaf? Ismuh Zain, ngarannya sudah Zain berdahulu. Zain itu artinya bagus, Zain. Limbah itu apa? Wajuhuh Zain, wajahnya indah. Tuh orang melihat wajah Abah Guru sekumpul, idza ru'u dzikirallah. Apabila kita memandang wajahnya, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda daripada wali min auliyaillah Subhanahu wa taala. Salah satu tanda ciri wali ini salah satunya aja. Idza ru'u dzikirallah. Apabila kita melihat kepada wajahnya, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda atau ciri-ciri orang itu wali. Wajuhuh Zain, ada wajahnya aja yang indah. Sautuh Zain jadi Sidin, suara Sidin indah. Coba lamunnya kita hadir semasa Sidin hidup atau setelah Sidin wafat ke sekumpul atau di kaset aja kita mendengarkan suara Sidin, yang kita ingat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ingat siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan suara yang indah karena, tapi lantunannya memuji kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ismuh Zain, wajuhuh Zain, sautuh Zain, musalla Zain jar Sidin. Sampai musalla Abah Guru sekumpul Zain, bukan karena bangunannya, bukan karena bentuk fisiknya, tapi di musalla itu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengenalkan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Musalla Zain jar Sidin, kulluh Zain, seberataan nyaman dipandang, dilihat datang Abah Guru sekumpul. Dan ini karena kau diulah-ulah. Kalau bang pian hendak dicintai lawan orang diulah-ulah haibah tuh, karena kau diulah-ulah. Datang bebolang begamis bejubah, wah berjalan petantang barat sebelah nak ini nah, keganalan bolang bilang nak kayak ketara anak ayam. Mereng guru amunnya kada dimulia karena kau mulia. Biar nak kayak pepian maksa orang cium tangan, cium. Karena kau mungkin kita mencium tapi hati bertolak belakang. Kenapa? Karena Allah kada cinta terhadap orang tersebut. Jadi lamunnya kita hendak dicintai jami'un nas, seluruh manusia dicintai dulu kita lawan Allah Subhanahu wa taala. Banyak pejabat yang dihormati lawan anak buahnya. Dihormati karena takutan. Lamunnya kada dihormati pacangan melayang. Pacangan binasa kita. Ini tapi beda lawan hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah kayak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu bukan hartanya lagi yang mau dikorbankan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyawa dikorbankan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, seekor nyamuk aku tidak ridho apabila menggigit engkau wahai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ini hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, nah kayak apa sekiranya kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan Pak Bu,
nih orang nang beisi wasitoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mempunyai wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala, melalui wasitohnya mereka para aulia Allah Subhanahu wa taala, melalui mereka wasilah mereka para aulia Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pintu mereka para aulia Allah Subhanahu wa taala, kada bakalan rugi, kada bakalan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih kita malam ini hadir di Baitullah, di masjid yang mulia ini, mengharapkan apa? Mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala, berkat Nabi besar Muhammad dan berkat Abah Guru Sekumpul. Orang yang bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pintu mereka para aulia Allah Subhanahu wa taala kada bakalan rugi. Itu pernah ada terjadi kemarau panjang. Terjadi kemarau panjang. Jadi orang kampung itu keluar untuk melakukan sholat istisqa, minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehari, 2 hari, 3 hari sholat istisqa minta hujan, diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kada kunjung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada seseorang lewat di kampung itu. Orang itu melihati, sian orang kampung nih jadinya kan berdoa kada diijabah lon Allah, berdoa kada dikabulkan lon Allah. Jadi jangan orang lewat tadi, orang soleh nang lewat, sudah aku aja jadinya berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan orang kampung kami nang banyak nih kada dikabulkan, ikam pulang nang sorangan. Jadi jangan orang soleh tadi ini, ayo coba dulu ulun berdoa kan meminta lon Allah taala, siapa tahu dikabulkan lon Allah taala. Akhirnya apa? Berdoa, diberi izin berdoa, mengangkat tangan orang soleh tadi. Apa jar orang soleh tadi? Allahumma bihaqqi ma fi hadzal ra's isqiha ulain nas. Ya Allah, berkat apa yang ada di kepala ulun, isqiha ulain nas, turunakan hujan nih gasan manusia. Seketika langsung turun hujan. Orang-orang himung, lawan bingung. Apa ajarnya nang ada di kepalanya nih? Jadi nang orang soleh sama, nang di kepalaku tuh apa juga nang ada di kepala ikam. Ada 2 biji bola mata, ada telinga, ada hidung, sama aja, kada ada bedanya. Apa nang di kepalaku itu juga nang ada di kepala ikam, jar nang orang soleh tadi. Tapi jar nang orang soleh tadi, kedua bola mata di kepalaku ini ada kedua bola mata yang pernah memandang wajah Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Sehingga ketika aku meminta kepada Allah berkat wajah, berkat mata yang pernah melihat wajah Syekh Abu Yazid Al-Bustami, aku meminta bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan, dan langsung diturunkan hujan lawan Allah Subhanahu wa taala. Ini wasitoh, wasilah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala melalui mereka para aulia Allah Subhanahu wa taala. Lamunnya kita berdoa, maka jar Allah taala ud'uni astajib lakum, minta lawan aku jar Allah taala pasti kukabulakan. Bujur itu firman Allah taala, bujur pasti bujur itu firman Allah taala. Tapi ada syaratnya, doa itu lamun hendak dikabulakan lawan Allah taala, syaratnya apa? Mulai ujung batis sampai ke ujung rambut tuh makanannya harus halal, pakaiannya harus halal, bajunya harus halal, halal seberataan. Lamunnya kada diijabah, kada dikabul lawan Allah Subhanahu wa taala. Lamun nang itu judul ceritanya, nang apa kita meminta lawan Allah taala? Makanya kita meminta lawan Allah taala, ya Allah, berkat Nabi Muhammad kabulakan hajat ulun. Ya Allah, berkat Abah Guru Sekumpul kabulakan hajat ulun. Lain berkat kita, tapi berkat orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu wasitoh kepada mereka para aulia Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi satu cerita. Al-Habib Abu Bakar Al-Adni. Habib Abu Bakar Al-Adni anak daripada Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar. Nang minta hujan susu. Waktu sidin hendak masuk kota Adan. Apa jar Habib Bakar Al-Adni? Ya sama subbil laban ana walad Abdullah dakhal Adan. Langit tuangakan hujan susu. Ana walad Abdullah dakhal Adan. Aku anaknya Abdullah Al-Idrus hendak masuk ke kota Adan. Langsung diturunkan hujan susu lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Habib Abu Bakar Al-Adni pas waktu-waktu ada maling masuk ke rumah sidin. Ini maling rupanya kada tahu nang dimasukinya rumah wali. Malam Habib Bakar yang ngarannya wali itu dia mulel. Ngaran wali itu bangun malam tahajud, itu wali. Jar Habib Abdullah Syatiri, talib ilim itu kada pantas disambat talib ilim lamunnya kada dia mulel, lamunnya kada bangun malam, apalagi wali. Ini bakaku wali sembahyang aja kada suah. Wali itu bakka ulailate,
sajjadu khalwatih min khaufi malikih. Itu sifat mereka para aulia Allah Subhanahu wa taala. Keadaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Qaumun idza arkhadzalam sudulah lam tulfihim rahnal wida wal badja bal talgahum umudal maharibi guwama lillahi akrim bis sujudi ruk'a yatluna ayatil qur'ani tadabbura. Itu sifat mereka para aulia Allah Subhanahu wa taala. Lamunnya tengah malam kita kada bakalan melihat mereka tergadai di atas tempat tidur. Tapi apa? Mereka seperti mihrab, tegak seperti tiang-tiang masjid. Ruku, sujud, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Menangis di tengah malam, mendoakan kita seberataan supaya apa? Selamat dunia akhirat. Bakau lailati sajjadu khalwati min khaufi malikih, disebabkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Habib Abu Bakar Adani malam didatangi maling. Rumah Sidin didatangi maling. Jadi pas bangun Habib Abu Bakar Adani tadi bangun hendak sembahyang tahajud. Nang maling tadi itu tahu Habib Bakar Adani hendak bangun tahajud, nya bukulim di bawah meja. Nang maling tadi itu bukulim di bawah meja. Supaya kada ketahuan nih. Sekalinya datang bubuhan wali-wali nang lainnya, ada nang masuk lewat jendela, ada nang masuk lewat lawang. Yang ngaran wali kan bebas. Bisa terabang aja. Apa nang mustahil bagi Allah Ta'ala? Kada ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada kisah guru pantai, guru mufron di pantai itu. Ini ulun mendengar aja bang juga kisahnya. Bujur kisahnya, bujur kadanya tuh kada tahu juga. Jadi waktu ada acara di pantai, ada juga acara di Cantung. Nah, hari yang sama, jam yang sama. Jadi tuan rumah tadi berkisah. Tadi guru mufron, guru pantai, Kai Busu ngaran Sidin tuh, terkenalnya Kai Busu. Kai Busu tadi tuh di wadahku acara di pantai. Jadi jernong orang Cantung kada ajar. Kai Busu tadi tuh hadir di wadahku di Cantung. Berabutinya, artinya apa? Dua-duanya didatangi lawan Kai Busu di waktu yang sama, di jam yang sama. Kada ada yang mustahil bagi Allah, bagi mereka para aulia Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita berbicara tentang karomahnya mereka para aulia Allah, kita kada berbicara tentang akal, tapi kita berbicara tentang keagungan dan kebesaran kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nang kai Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kada berbicara tentang akal. Lamun kita berbicara tentang akal, jelas kada kau menerima dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik sampai ke Sidratul Muntaha dengan waktu yang sangat singkat, lailan. Makanya Allah Ta'ala berfirman, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan dalla ala taglil, menunjukkan waktu yang sangat singkat. Artinya kada al-lailah, kada semalaman suntuk tuh perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailan dalla ala taglil, menunjukkan betapa singkatnya itu peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dipadakan non al-Imam Abdurrahman ad-Daibai, thumma arudduhu minal arsh qabla an yabrudal farash. Tuh kita berdiri, berduduk masih panas, bulik berjalan ke WC, tuh japai pulang bekas kita duduk masih panas. Nah, sesingkat itu perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi berapa banyak pelajaran yang dapat diambil oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amun kita kisahkan panjang itu perjalanan Isra wal Mi'raj. Tapi inti daripada Isra wal Mi'raj adalah salat. Nah, itu tadi Habib Abu Bakar Adani tadi itu kada ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini kita berbicara tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Datang wali, ada nang lewat lawang, ada nang lewat jendela. Nang si maling tadi itu tambah ketakutanan. Jadi jenang maling tadi, kita nih salah masuk rumah jadinya. Kita nih masuk rumahnya wali. Dikiranya masuk rumah orang biasa, sekalinya masuk rumah wali min auliyaillah Subhanahu wa taala. Sampai itu nang wali-wali tadi mahabarakan naon Habib Bakar Adani, "Beb, nih wali malam ini telah meninggal, wali fulan bin fulan." Oh, ya kajar Habib Bakar Adani. Nah, kayak apa jar nang wali-wali lain? Ini kan wali abdal tuh 40, kada boleh kurang daripada 40 wali abdal. Jadi lamunnya wali abdal ada yang meninggal, langsung digantikan. Wali abdal itu abdal mengganti 40 orang. Wali abdal kada boleh kurang daripada 40 orang. Jadi lamun meninggal satu harus ada lagi penggantinya satu. Nah, cirinya wali abdal itu ada. Jangan kena pian bulik-bulik mengaku wali abdal lah, jangan. Ajinda nih wali abdal aja. Ada cirinya wali abdal tuh
apa wali abdal itu apa? Ya'funa amman zalamahum, memaafkan orang yang senantiasa menzaliminya. Itu wali abdal cirinya. Apalagi wa yuhsinuna ila man asaa ilaihim, berbuat baik terhadap orang yang senantiasa berbuat jahat kepada dirinya. Itu wali abdal. As-sakha, lawan gemar menderma, suka memberi, kada pemalar. Itu daripada ciri-cirinya wali abdal. Oh, jar Habib Abu Bakar Adani kayak itu kah? Tenang jar sidin. Ya sarik ukhruj ya sarik jar sidin. Maling keluar jar sidin. Maling tadi keluar sambil menggatar lintuhut. Dasar tersalah aku jarnya masuk rumah. Habib Bakar tahu sudah bahwa ada maling di bawah meja. Jadi jar Habib Bakar ada nih, ikam hendak aku angkat jadi wali. Hendak beb. Ya, siapa yang ada hendak diangkat jadi wali? Disuruh sidin wudu, disuruh sidin sholat, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya diberi pangkat kewalian oleh Habib Abu Bakar Al-Adani. Nih, maling masuk ke rumah orang tadi tuh masuk ke rumah wali. Pertama maling keluar jadi wali min auliyaillah subhanahu wa ta'ala. Itu wasitoh untuk sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah makanya kita nang hadir di tempat yang mulia ini berkat Nabi Muhammad, berkat Abah Guru Sekumpul, mudah-mudahan kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir. Kalau kita membaca manakib wali, kalau kita membaca manakibnya wali Allah atau orang-orang yang soleh, itu jangan melihat nihayah, tapi yang dilihat bidayahnya. Man nadhar ila nihayatir rijal sara siddiq wa man nadhar ila bidayatir rijal sara siddiq. Barang siapa yang melihat kepada bidayahnya seseorang, maka ia akan menjadi orang yang siddiq, dan sebaliknya. Wa man nadhar ila nihayatir rijal sara zindiq. Barang siapa yang melihat kepada nihayahnya seseorang, maka ia pasti akan menjadi orang yang zindik, orang yang tersesat. Nah, nih ada manakib Abah Guru Sekumpul. Ulun nih kada bisa betamulon Abah Guru Sekumpul. Jadi ulun kada kawat mengisahkan tentang Abah Guru Sekumpul selain daripada ulun membaca manakib daripada orang yang langsung berjumpa bertemu dengan Abah Guru Sekumpul. Adapun pian yang sudah betamulon Abah Guru Sekumpul untung. Kenapa? Ujar Imam Hasanul Basri, hakikat cinta kepada orang soleh faka'annama ahabballah, seakan-akan ia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta kepada orang soleh, hakikatnya kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih yang perlu kita baca, nih yang perlu kita pelajari, ambil pelajaran daripada riwayat Abah Guru Sekumpul. Kenapa? Karena ini orang yang menjaga warisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga sidin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana ibadah dan kesalehan Abah Guru Sekumpul, zuhud dan kedermawanan Abah Guru Sekumpul, sikap warok dan kehati-hatiannya Abah Guru Sekumpul. Nih sifat warok nang kaya sidin, kada mau bertukar, kada mau bertransaksi, lamunnya kada ada akad jual beli. Nang hari ini hampir dilupakan. Limbah itu sabar, tabah dan suka memaafkan. Itu salah satu cirinya mereka para aulia Allah Subhanahu wa taala. Ya'funa amman zalamahum wa yuhsinuna ila man asaa ilaihim. Apa turun hujan kah? Ayo masukkan. Wah, insyaallah turun rahmat. Inda dzikrus salihin tanzilur rahmah. Ketika diceritakan tentang orang soleh, tanzilur rahmah, diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar, tabah dan suka memaafkan. Limbah itu tawakal dan ikhtiarnya sangat luar biasa. Tawadhu, lemah lembut dan penyayang. Istiqomah, ikhlas dan tanpa pamrih. Khumul, menghindari publisitas dan popularitas. Kedalaman ilmu beliau. Wah, kedalaman ilmu beliau. Jadi ngarannya wali itu Pak Bu kada danang bungol. Wali itu kada danang bahlul, kada ada. Ngaku wali di rukun sembahyang kada tahu nang kayak begisahnya. Ada wali nang bungol, lam yaj'alillahu waliyan jahilan. Allah taala kada mangangkat orang nang bungol itu jadi wali, kada ada. Lamunnya hendak diangkat jalan Allah taala nya diberi ilmu lawan Allah Subhanahu wa taala. Limbah itu apa? Penghormatannya terhadap ilmu dan ulama, bijak dan adil dalam segala hal. Birrul walidain,
dan berbakti kepada kedua orang tua. Ini kebanyakan kita bersalaman lawan bubuhan orang-orang soleh, tuan guru, buan habib, tapi kita kada pernah bersalaman lawan kawitan. Nang kayak apa hendak dapat berkah kada kawa, hendak dapat berkah bubuhan wali, ambil dulu berkah, datang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Limbah itu mengayomi semua pihak, semua menarik dan mempesona daripada Abah Gurus Kumpul. Ini pian nukar bukunya, tapi ulun ini kada berjualan, ini pribadi dan kada dijual. Kalau pang kena pian mengira ulun berjualan buku ini kada, tapi maksud ulun nih pian tukarnya ada nih dua kalau punya kada salah. Ada yang 100 karomah Abah Gurus Kumpul, ada ini saat-saat terakhir Abah Gurus Kumpul. Di sini dijelaskan tadi nang kayak apa ibadah dan kesolehan Abah Gurus Kumpul, nang kayak apa ketawaduan sidin, nang kayak apa penghormatan sidin terhadap ilmu, terhadap para ulama. Ini yang kalau kita contoh, ini yang kalau kita ambil. Kenapa? Karena itu orang yang pernah ada di tengah-tengahnya kita. Dan mereka para aulia Allah Ta'ala, itu bagus apa untungnya orang yang berisi ilmu, orangnya sudah kedada tapi masih dikenang lawan kita, dan kita masih dapat mengambil keberkahan daripada orang-orang soleh tersebut. Jadi lamunnya kita bujur-bujur cinta lawan Abah Gurus Kumpul, umpati jalan hidup sidin gadaman ala gadamin bijiddinin auza'i, karena awas penuhnya sedikit demi sedikit kita umpati, kita teladani jalan Abah Gurus Kumpul. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini mendapatkan keberkahan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak dijadikan anak-anak yang soleh solehah, anak-anak yang mencintai Allah, dicintai Allah, anak-anak yang mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ditumbuhkan di dalam hati anak-anak kita, hati istri-istri kita, dan ditumbuhkan di dalam hati kita kecintaan terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kepada mereka para aulia Allah, kecintaan kepada orang-orang saleh, dan dihidupkan di dalam rumah tangga kita syariat ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memohon sebagaimana perkumpulan yang mulia pada malam hari ini, besok kelak di akhirat kita dikumpulkan bersama Nabi besar Muhammad di bawah bendera Nabi besar Muhammad, surga bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin hanya ini yang dapat ulun sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.